Halo, ketemu lagi pada seri video metode penelitian kita. Pada video kali ini adalah lanjutan dari video sebelumnya, yaitu mengenai literatur review. Ini adalah bagian keduanya, kita akan diskusi mengenai literatur review. Oke, dari konsep yang dikembangkan oleh Hare, kita sudah melihat bahwa tahapan literatur review ada di bagian pada fase pertama, yaitu fase 1 formulation. Kita sudah diskusikan dari video kita sebelumnya mengenai tujuan dari literatur review, kemudian tahapan-tahapan utama, 2 tahapan utama yang ada, dan 9 langkah yang dilakukan dalam proses literatur review. Nah, pada sesi kali ini kita akan melihat beberapa hal penting lagi yang diperlukan dalam proses literatur review. Baik, yang pertama adalah kontribusi yang dapat diberikan dalam proses literatur review terhadap proses penelitian kita. Jadi apa manfaat ataupun kontribusi yang bisa didapat dalam proses literatur review ini? Ada 4 kontribusi utama yang kita bisa dapatkan ya. Yang pertama adalah proses literatur review membantu kita untuk mendefinisikan masalah penelitian dengan lebih baik. Jadi proses dalam literatur review bisa membantu kita dalam membangun masalah penelitian dan topik utama dalam penelitian kita akan lebih jelas dengan proses literatur review. Kemudian yang kedua, kontribusi yang bisa diberikan dalam proses literatur review adalah dalam proses ini kita akan bisa mendapatkan topik-topik utama yang sedang berkembang di masyarakat. Jadi major issues atau isu-isu utama yang sedang dibahas dalam bidang keilmuan yang kita teliti. Nah, dengan proses literatur review kita akan bisa mendapatkan banyak latar belakang atau teori penelitian terdahulu yang dapat kita gunakan untuk mendukung masalah yang kita kembangkan dalam penelitian kita. Kemudian kontribusi yang ketiga yang didapat dari proses literatur review adalah suggest potential hypothesis. Nah, dengan proses literatur review atau tinjauan pustaka, maka kita akan bisa mendapatkan saran-saran pengujian hipotesa atau dugaan-dugaan awal yang bisa kita kembangkan dalam penelitian kita. Dalam proses pengembangan dugaan penelitian atau hipotesis penelitian, kita tentu memerlukan referensi dari beberapa penelitian terdahulu untuk memperkuat hipotesis yang akan kita kembangkan. Nah, proses literatur review lah yang bisa mendukung proses tersebut. Kemudian kontribusi yang keempat dari proses literatur review adalah identify research methods. Nah, ini juga penting ya. Dari penelitian-penelitian terdahulu yang kita lakukan proses review, dari berbagai artikel riset terdahulu yang sudah dilakukan, maka kita bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman para peneliti terdahulu dalam penggunaan metode penelitian maupun analisis data penelitian yang pernah mereka lakukan. Sehingga kita akan bisa membandingkan kira-kira data metode yang mereka gunakan apakah mungkin untuk kita terapkan dalam proses penelitian kita. Jika mungkin, maka kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih detail. Jika tidak mungkin, maka kita bisa mencari pembanding atau metode-metode lain dalam pengolahan data maupun proses penelitian kita ke depannya. Ya, ini adalah 4 kontribusi yang kita bisa dapatkan dalam proses literatur review. Baik, kita lanjutkan ke bagian berikutnya, yaitu literatur review sources. Di bagian awal atau video kita yang awal, kita sudah menyebut beberapa kali mengenai sumber literatur review ya. Nah, apa saja sebenarnya sumber literatur review yang sering digunakan maupun yang valid untuk kita gunakan sebagai sumber data kita atau sumber informasi kita dalam proses tinjauan pustaka. Biasanya ada beberapa bagian ini atau beberapa sumber ini yang sering kita gunakan. Yang pertama ada buku, ya buku ini salah satu sumber literatur review utama yang banyak digunakan oleh para peneliti. Kemudian journals and conference proceedings ya, yaitu artikel-artikel hasil penelitian yang dipublikasikan di jurnal maupun di seminar-seminar keilmuan yang sering diselenggarakan. Kemudian government and industry report, laporan-laporan yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun perusahaan maupun industri adalah laporan-laporan resmi yang memiliki dasar hukum yang kuat untuk dapat kita gunakan sebagai bahan tinjauan pustaka kita. Kemudian yang berikutnya adalah penelitian-penelitian yang dikembangkan di universitas yang biasanya dilaporkan dalam bentuk tesis maupun disertasi dalam hasil penelitian dari jenjang pendidikan tertentu. Misalnya untuk pascasarjana dari S2 dan S3
hasil penelitian mereka juga bisa kita gunakan sebagai referensi kita dalam melakukan tinjauan pustaka atau literatur review. Kemudian database elektronik ya, database yang ada di internet saat ini ya, internet sources adalah artikel-artikel yang beredar di internet. Semua sumber yang bisa kita dapatkan dari internet itu juga bisa menjadi sumber informasi yang akan kita gunakan dalam proses literatur review kita. Baik, kita lanjutkan. Bagian ini akan bicara mengenai 9 guidelines dalam mempersiapkan tinjauan pustaka. Untuk bisa mendapatkan proses tinjauan pustaka yang baik, maka ada beberapa guidelines utama atau beberapa panduan utama yang penting untuk kita ikutin sehingga proses studi pustaka kita atau tinjauan pustaka kita akan mendapatkan hasil yang terbaik. Yang pertama kita bicara mengenai broad perspective to a narrow one. Jadi saat kita membangun proses review ya, kita perlu bergerak mulai dari sudut pandang yang lebih luas ya, sudut pandang yang lebih luas terhadap sebuah topik. Kemudian kita mulai mencari informasi-informasi yang lebih detail, yang lebih spesifik mengenai topik yang akan kita fokuskan dalam penelitian kita. Nah, kemudian dari situ kita akan bisa bergerak dari topik yang sudah kita fokuskan, maka metode apa yang akan kita gunakan dalam pendekatan penelitian kita itu akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Kemudian yang kedua adalah relate closely to your research. Saat kita mengumpulkan sumber-sumber literatur review, maka kita perlu mencari sumber-sumber penelitian ataupun sumber-sumber literatur review yang memiliki topik maupun masalah penelitian itu yang berhubungan dengan topik kita. Jadi jangan sampai kita mengumpulkan sumber literatur review dari bidang ilmu yang sangat berbeda jauh ataupun yang sama sekali tidak ada hubungan dengan topik ataupun rencana penelitian kita. Ini yang penting. Jadi kita tetap mengacu kepada sumber referensi yang memang memiliki kaitan, tidak harus kaitan yang sangat erat atau sangat dekat atau sama persis, tetapi paling tidak bidang-bidang ilmu atau hasil-hasil penelitian yang memang memiliki hubungan dengan tujuan maupun masalah penelitian kita. Kemudian guidelines yang ketiga adalah cite the major experts. Ini penting ya. Jadi dalam penggunaan referensi atau dalam acuan referensi yang kita gunakan, sangat penting bagi kita untuk bisa memahami peneliti-peneliti utama di bidang ilmu tersebut sehingga kita bisa mengacu kepada hasil-hasil penelitian yang telah mereka lakukan. Kita tidak mereverse atau kita tidak mengambil sumber referensi dari peneliti-peneliti yang mungkin belum memiliki reputasi yang baik atau bahkan peneliti-peneliti yang tidak jelas reputasinya. Jadi ini penting bagi kita untuk bisa mengetahui peneliti-peneliti terbaik di bidang tersebut ya, sehingga hasil penelitian mereka dapat kita gunakan sebagai salah satu acuan ataupun referensi ataupun sumber dalam proses literatur review kita. Nah, guidelines yang keempat bicara mengenai topik ya, topik. Nah, sehingga kita perlu mengacu kepada topik yang terkini. Nah, di sini dikatakan cite the most recent of any publication considered important to your research. Ya, jadi saat kita ingin mencari referensi topik penelitian atau sumber artikel jurnal, maka kita usahakan untuk menemukan ya, jurnal-jurnal yang mempublikasikan topik yang sangat penting kaitannya dengan rencana penelitian kita, tetapi adalah yang penelitian-penelitian yang terkini. Memang tidak ada salahnya kita menggunakan beberapa referensi ya penelitian yang sebidang ilmu kita dari penelitian-penelitian yang sudah dalam jangka waktu yang mungkin sudah lama, tetapi yang sangat penting adalah kita harus bisa menemukan referensi-referensi yang sangat terkait dengan penelitian kita yang dilakukan dalam tempo yang masih saat ini, yaitu tempo yang masih sangat dekat dengan waktu kita melakukan penelitian atau penelitian-penelitian terkini, kita sering sebut seperti itu. Yang berikutnya adalah guidelines yang harus kita pegang adalah identify gaps in existing research. Nah, jadi penting bagi kita dalam proses literatur review ya tidak meninggalkan pedoman yang ini, bahwa dalam proses literatur review kita harus bisa menemukan kesenjangan-kesenjangan ya, atau gap dari penelitian-penelitian terdahulu, karena disitulah sebenarnya penelitian kita
kita tujukan untuk bisa memberikan kontribusi untuk menutup gap tersebut. Ya, bayangkan kalau kita melakukan sebuah penelitian yang ternyata sudah terlalu banyak dilakukan dan ternyata penelitian yang kita lakukan tersebut sebenarnya tidak memberikan kontribusi. Kita mungkin hanya melakukan penelitian di kota yang berbeda dengan sumber data yang berbeda, tetapi topik itu sendiri sebenarnya sudah diselesaikan berkali-kali oleh peneliti yang lain. Sehingga penting bagi kita dalam melakukan proses literatur review, ya kita ingin mengungkap sebenarnya kesenjangan apa yang masih ada dalam bidang ilmu ini yang mungkin peneliti kita bisa tutup kesenjangan tersebut dengan penelitian yang akan kita lakukan. Oke, guidelines berikutnya adalah include sources that difference. Ya. Penting bagi seorang peneliti untuk bisa mendapatkan sumber referensi yang mungkin berbeda sudut pandang ya. Jadi kita tidak hanya melihat satu sudut pandang dalam mencari referensi. Mungkin contoh simpelnya seperti ini. Dalam menyelesaikan satu masalah penelitian, mungkin banyak penelitian yang sudah melakukan penelitian yang sama untuk menyelesaikan satu masalah penelitian dengan metode yang sama. Nah, hal tersebut bisa saja menjadi satu kesempatan bagi peneliti untuk melakukan penyelesaian masalah penelitian ya, atau untuk mengungkap solusi bagi masalah penelitian dengan metode yang lebih berbeda. Nah, di sini salah satu cara di mana penelitian kita bisa berbeda atau bisa memberikan kontribusi untuk bidang keilmuan, di mana kita lakukan penyelesaian masalah penelitian dengan metode yang berbeda misalnya, atau dengan sumber referensi yang sudut pandangnya berbeda dengan penelitian yang ada sebelumnya. Oke, ini adalah panduan yang berikutnya ya. Nah, yang berikutnya adalah be objektif. Ini selalu menjadi hal yang sangat penting ya. Panduan yang harus selalu diikuti oleh para peneliti yaitu menjadi objektif. Saat kita melakukan sebuah penelitian, maka kita sebagai peneliti juga perlu memiliki pemikiran yang terbuka untuk menerima semua masukan yang mungkin ya bagi penelitian yang sedang kita lakukan, khususnya dari peneliti-peneliti lain dan juga mereka yang memiliki pengalaman yang lebih dibandingkan kita atau mereka adalah peneliti-peneliti senior, maka itu menjadi satu kesempatan bagi kita ya untuk memperkaya pandangan kita dalam proses penelitian kita saat kita bisa mendapatkan masukan ya ataupun pemikiran dari para peneliti yang lain. Jadi kita harus objektif sebagai seorang peneliti. Kemudian panduan berikutnya yang harus kita ikuti dalam proses literatur review adalah include a comprehensive conceptual model. Ya, jadi dari penelitian-penelitian terdahulu ya, penelitian-penelitian terdahulu maka kita berusaha untuk mengekstrak atau mengungkap ya, model-model yang telah berkembang, yang telah dikembangkan oleh para peneliti terdahulu, yang mungkin saja model tersebut menjadi kesempatan bagi kita yang bisa kita gunakan sebagai referensi atau memperkaya pandangan kita dalam pengembangan model penelitian kita ya, mulai dari misalnya hubungan antar variabel ya, pengaruh antar suatu variabel dan variabel lainnya, itu adalah hasil-hasil penelitian terdahulu yang mungkin saja model-model yang sudah komprehensif tersebut bisa kita gunakan sebagai acuan dalam pengembangan model penelitian kita. Nah, ini penting untuk kita pahami bahwa inilah salah satu kontribusi yang bisa didapatkan dari proses literatur review bagi kita, yaitu kita mendapatkan model penelitian ataupun metode analisis dalam penelitian yang sudah ada dari penelitian terdahulu. Dan panduan yang kesembilan yaitu conduct a preliminary assessment. Ini sangat penting ya dalam proses literatur review. Kita akan harus juga mempertimbangkan kira-kira ke depannya bagaimana proses penelitian kita saat kita melakukan satu tahapan penelitian dari awal sampai akhir. Nah, di proses literatur review ini sebenarnya kita juga mendapatkan kesempatan untuk mulai mempertimbangkan ya. Kita menggunakan pedoman ini untuk mulai menyusun kira-kira tahapan penelitian saya akan serumit apa, sumber daya yang akan dihabiskan seperti apa, mungkin bahkan sampai biaya misalnya ya, atau bagaimana cara saya nanti akan mendapatkan data penelitian, itu semua harus kita pertimbangkan mulai dari tahapan proses literatur review ini. Nah, ini menjadi sangat penting untuk kita. Nah, jadi ini adalah 9 guidelines yang bisa kita gunakan dalam proses literatur review untuk mendapatkan sebuah tinjauan pustaka yang berkualitas nantinya. Kembali lagi ke pertanyaan di video pertama yang saya pernah sampaikan ya.
Sebenarnya literatur review dilakukan kapan? Ya, di sini kita sudah state bahwa literatur review dilakukan sejak proses penelitian ini dimulai sampai akhir penelitian. Walaupun kita perlu melakukan literatur review di awal penelitian untuk pengembangan ide, mengungkap masalah penelitian, dan beberapa hal yang lainnya, tetapi secara umum kita akan terus melakukan literatur review ini mulai dari awal, berkelanjutan hingga akhir penelitian kita. Baik, ini adalah akhir dari sesi video mengenai literatur review. Semoga dari 2 seri video ini dengan video yang sebelumnya bisa memberikan kita gambaran yang jelas bagaimana proses melakukan studi literatur ataupun literatur review atau sering kita sebut tinjauan pustaka, sehingga kita bisa mendapatkan referensi yang jelas dan berkualitas dan mampu mendukung kita dalam proses penelitian selanjutnya. Terima kasih, semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua.